Bayangin rasanya jadi pemain termahal di muka bumi. Harganya mecahin rekor transfer dunia. Tapi pas momen paling krusial di hidup lo cuma jadi penonton VIP dari bangku cadangan. Ini bukan cerita soal pemain gagal, ini kisah Hernan Crespo. Pangeran yang sialnya lahir di zaman raja yang gak mau turun tahta. Premisnya ada di satu pertanyaan yang hantuin Argentina selama 1 dekade. Kenapa harus milih satu kalau bisa dua-duanya? Tapi buat Marcelo Bielsa di Piala Dunia 2002, jawabannya mutlak. Gak bisa. Kita tarik mundur ke Miyagi Stadium Juni 2002. Papan pergantian pemain diangkat. Nomor 9 keluar, nomor 19 masuk. Batistuta jalan keluar dengan lutut yang udah ringkih, Crespo masuk dengan sisa tenaga dan harapan satu negara. Ini adegan yang diulang 3 kali di 3 pertandingan grup. Bielsa dengan segala kekeras kepalaannya nolak mainin mereka bareng. Padahal di babak kualifikasi, Crespo itu monster. Dia top skor, dia muda, dia lagi on fire. Tapi begitu peluit turnamen bunyi, dia balik lagi ke posisi aslinya. Bayang-bayang Batistuta. Padahal, kalau lo lihat track recordnya, Crespo itu bukan ban serep. Dia bangsawan dari River Plate. Tahu final Libertadores 1996? River kalah di leg pertama. Butuh keajaiban di Buenos Aires. Crespo, yang waktu itu masih bocah 21 tahun, muncul jadi pahlawan, ngeborong 2 gol buat balikin keadaan. Dari situ, dia terbang ke Parma, dan disinilah mitos Valdanito lahir. Kalau Batistuta itu palu godam yang ngancurin tembok, Crespo itu penari tango yang nyelip di antara retakan. Puncaknya, musim 1998-99, Parma jadi tim paling seksi di Eropa. Crespo nyetak gol di final UEFA Cup lawan Marseille, dan yang paling manis, dia ngalahin Batistuta dan Fiorentina di final Coppa Italia. Di momen itu, rasanya dunia udah siap nobatin dia jadi raja baru. Tapi semesta punya selera humor yang gelap. Tahun 2000, Roma beli Batistuta. Lazio beli Crespo dengan harga gila 56 juta euro, rekor dunia waktu itu. Di musim itu, Crespo jadi capocannoniere dengan 26 gol. Tapi Batistuta yang bawa pulang Scudetto. Ironi ini terus berlanjut kayak kaset rusak. Pas Crespo pindah ke Inter dan lagi gacor-gacornya gantiin Ronaldo, dia malah cedera parah. Dan tebak siapa yang didatengin Inter buat jadi solusi darurat? Gabriel Batistuta. Lagi-lagi, Batistuta datang buat ngambil tempat yang ditinggalin Crespo. Seolah takdir bilang, sorry Po, ini masih panggungnya dia. Bahkan di malam yang harusnya jadi penobatan abadi Crespo, final Liga Champions 2005 di Istanbul, nasib masih main-main. Milan unggul 3-0, Crespo bikin 2 gol. Harusnya dia pulang bawa kuping besar. Tapi ya itu, Liverpool ngamuk, Milan kolaps, dan sejarah cuma ingat keajaiban Gerrard, bukan kejeniusan Crespo. Sampai akhirnya di Piala Dunia 2006, pas Batistuta udah pensiun, giliran Crespo yang mimpin lini depan. Dia nyetak gol, dia main bagus, tapi Argentina tetap pulang prematur lawan Jerman lewat drama adu penalti. Crespo itu definisi orang yang tepat di waktu yang salah. Dia punya skill, koleksi trofi yang lengkap, dan rasio gol yang ngeri. Tapi narasi sepak bola terlalu sibuk memuja ledakan emosi Batistuta. Crespo adalah pewaris tahta yang sah, yang sayangnya harus nunggu rajanya turun panggung dulu baru bisa duduk. Dan pas dia duduk, pestanya udah bubar.